Ya ampun, ini benar-benar sulit dipercaya. Agar orang Pakistan dapat menggunakan pipa yang terjangkau. Bengkel sederhana yang terletak di Peshawar ini memproduksi pipa dengan harga sangat terjangkau menggunakan kantong plastik bekas yang didaur ulang dengan harga rendah. Dan di depan ini, beragam kantong plastik bekas adalah bahan baku untuk memproduksi pipa. Pekerja akan memasukkan kantong-kantong itu ke dalam mesin tahun 82 ini, yang akan menghancurkan kantong plastik menjadi bentuk yang berbulu melalui roda cair yang berputar dengan cepat, sambil memisahkan logam dan kotoran lainnya dari dalamnya. Selanjutnya, kantong plastik akan dipindahkan ke dalam sebuah panci raksasa. Awalnya, saya mengira ini adalah wadah untuk memindahkan kantong plastik, tetapi saya tidak menyangka. Ternyata, ini adalah tempat di mana kantong plastik dibakar di tempat. Pekerja akan mengambil sepotong api, dengan cepat menyalakan kantong plastik di dalam panci. Tidak lama kemudian, bawah kaki pekerja, udara di dalam panci mengalir, dan api dari kantong plastik tiba-tiba membesar. Sementara itu, asap tebal segera memenuhi bengkel, tetapi tidak ada seorang pun pekerja yang mengenakan masker. Asap beracun ini ditambah dengan bau yang menyengat. Jika ditutup selama 2 tahun, tidak ada kebutuhan untuk mendaftar di rumah sakit. Saat sebagian besar kantong plastik terbakar menjadi leleh, pekerja akan segera memindahkannya ke bagian bawah, dan agar kantong plastik dapat sepenuhnya meleleh. Pada saat ini, pekerja lain perlu dengan cepat memasukkannya ke dalam mesin ekstrusi kuno ini dengan menekan kantong plastik ke dalam saluran masuk mesin ekstrusi. Dengan demikian, di bawah tekanan besar dari skrup di dalamnya, kantong plastik dapat didorong masuk ke dalam silinder mesin yang sedang dipanaskan dengan api besar. Setelah keluar dari ekstrusi, itu akan meleleh menjadi leleh yang lebih halus. Segera, leleh yang mendidih akan dipindahkan oleh pekerja ke sebuah pelat baja, dan dengan kaki, berukuran besar, segera meratakannya selagi panas. Selanjutnya, perlu menggunakan pemotong untuk memotong leleh menjadi bentuk blok, dan untuk memudahkan penanganan selanjutnya, pekerja juga akan memasukkannya ke dalam mesin pemotong. Dengan pemotong yang berputar cepat, itu akan dipotong lagi menjadi potongan-potongan kecil. Selanjutnya, perlu memasukkan potongan plastik yang sudah diproses ke dalam kantong anyaman dan memindahkannya ke bengkel produksi yang berjarak 50 meter menggunakan becak. Di sini, pekerja akan memasukkan potongan plastik ke dalam mesin penghancur untuk menghancurkannya menjadi serbuk plastik. Sementara itu, di sisi lain, pekerja sedang mengganti saringan mesin ekstrusi pipa untuk memastikan kualitas ekstrusi pipa tidak ada masalah. Setelah semua persiapan selesai, pekerja akan menuangkan serpihan plastik ke dalam lubang masuk mesin ekstrusi pipa, sehingga serpihan plastik akan dipres oleh skrup dan dipanaskan di dalam silinder. Pertama-tama, ia akan disaring melalui saringan mesin ekstrusi, kemudian melewati kepala cetakan pipa, sehingga dapat memproduksi pipa berukuran standar. Dan agar dapat mendingin dan membentuk dengan cepat, pipa yang sudah diekstrusi akan segera disiram dengan air untuk menurunkan suhu. Selanjutnya, pipa tersebut dapat dimasukkan ke dalam mesin penarik yang dibuat sendiri ini. Dengan tujuan untuk menarik pipa dengan kecepatan konstan, untuk menghindari masalah perbedaan kualitas pipa akibat fluktuasi kecepatan. Jangan melihat bengkel ini yang sederhana dan peralatannya yang minim, tetapi ide untuk menghasilkan uang di sini sangat luar biasa. Dan untuk memudahkan transportasi dan penyimpanan pipa, pekerja juga akan memotongnya sesuai dengan panjang yang seragam. Segera setelah itu, pipa dapat diikat menggunakan tali plastik dan diletakkan di atas timbangan elektronik untuk menimbangnya dengan tepat.